Oke, selamat malam teman-teman sekalian ya. Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai saham Antam yang sudah kita bahas di video kemarin ya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video kemarin silahkan tonton dulu. Karena di video yang kemarin ini ya kita membahas saham Antam di sisi fundamentalnya ya. Nah, jadi dari video kemarin sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa penurunan harga saham Antam yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu adalah murni karena sentimen negatif saja. Sedangkan di sisi fundamentalnya, saham Antam sendiri memiliki fundamental yang bagus alias fundamentalnya tidak kenapa-napa gitu ya, malah justru terjadi kenaikan kinerja. Nah, di sini balik ke pertanyaan yang kemarin diajukan teman-teman ya. Apa yang harus dilakukan kalau misalkan kita terlanjur punya saham Antam di harga 2.300? Apakah hold atau cut loss? Nah, jawaban saya bisa dua-duanya. Ya, jadi sangat tergantung sudut pandang kita. Ya, maksudnya seperti ini teman-teman ya. Dalam bursa saham sendiri ada dua tipe investor, di mana mereka yang melakukan trading ya atau sering kita sebut sebagai seorang trader, dan mereka yang melakukan investing atau kita sebut sebagai seorang value investor. Nah, dua tipe ini adalah dua tipe yang jelas sangat berbeda perilakunya. Ya, yang dimana trading itu dia bicara mengenai pergerakan ya harga saham dalam jangka pendek ya, dia mencari cuan dalam harian misalkan. Kalau investing ini berbeda, dia mencari cuannya itu dalam jangka panjang. Nah, kalau kita bicara mengenai trading teman-teman sekalian ya, maka sudah sewajarnya ya teman-teman harus pasang stop loss, dan ketika harga saham tersebut sudah masuk ke harga jual kita ya secara disiplin harus cut loss ya. Jadi nggak ada tawar-menawar lagi, disiplin cut loss. Tapi berbeda kalau kita bicara mengenai investing. Kalau mengenai investing, volatilitas harga saham dalam jangka pendek itu menjadi tidak penting. Alias ya kalau misalkan saya contohkan saya pribadi ya. Kalau misalkan saya punya saham Antam di harga 2.300 dan saham Antam ini saya fungsikan sebagai investasi, ya maka saya akan hold ya. Saya akan biarin gitu ya, turun sampai berapa saya biarin saja ya. Nanti kita tunggu nanti ketika kondisi sudah mereda, nah baru di situ kita bisa lakukan eksekusi ya. Salah satunya bisa kita lakukan averaging down. Kalau misalkan ya laporan keuangan full year-nya sudah keluar, kemudian tidak terjadi apa-apa alias kinerjanya tetap bagus ya, saya akan melakukan averaging down nantinya ya. Tapi nanti ya saat kondisi sudah mereda. Gimana sih ciri-ciri kondisi mereda itu? Ketika sentimennya sudah hilang ya, beritanya sudah hilang, dan biasanya harga sahamnya masuk ke fase sideways ya, fase-fase membosankan, fase-fase di mana semua orang itu tidak melirik saham ini lagi gitu. Baik ketika harganya naik atau turun. Kan biasanya yang menjadi perhatian adalah ketika harga saham tersebut naik kenceng atau turun kenceng. Nah, itu kan menjadi perhatian banyak orang. Nah, kalau di situ saya biasanya tidak melakukan apa-apa ya, saya biarin dulu. Nah, ketika fase-fase sudah mulai sideways ya, atau masuk fase yang membosankan ini, saya biasanya baru eksekusi ya. Dan saya akan lakukan averaging down kalau fase sideways itu sudah datang alias kondisi sudah mereda. Nah, teman-teman sekalian, itu adalah tips ya atau jawaban saya jika ditanya kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika saya punya saham Antam dan nyangkut di harga 2.300-an ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman ya? Pastinya teman-teman harus dikondisikan lagi ya. Pastikan teman-teman harus tahu profil resiko masing-masing, terutama teman-teman juga harus tahu nih, teman-teman lagi ngapain, trading atau investing. Oke, mungkin itu tips dari saya di video kali ini teman-teman sekalian ya. Jangan lupa teman-teman bisa download ebook free ebook yang kami bagikan ya, di mana kami menulis 5 saham yang menurut kami masih undervalue saat ini ya. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa ikuti channel kami ya, channel The Investor, di mana kadang saya share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan ya. Jika teman-teman mau bergabung di channel Telegram kami, pastikan hanya melalui link di dalam deskripsi atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin ini saja ya. Jangan di searching. Kalau di searching takutnya nanti teman-teman masuk di akun bodong. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.